Maaf Bu, ini kelas bisnis. Silakan kembali ke kelas ekonomi. Suara pramugari muda. Jelas namun dingin. Bergema di kabin pesawat kelas bisnis. Tatapannya melirik cepat. Wanita yang berdiri di hadapannya tertuju pada Audai lusuh, yang telah pudar warnanya seiring waktu. Pakaian sederhana itu sepertinya tidak cocok dengan suasana mewah. Di sekitarnya, wanita itu berusia sekitar 70 tahun dengan perawakan mungil. Wajahnya ramah, namun memancarkan ketenangan yang luar biasa. Dia tidak menjawab, hanya diam dan menunjukkan tiket di tangannya. Namun keheningannya itu justru membuat pramugari itu semakin kesal. Apa ibu mengerti yang saya katakan? Ini bukan tempat untuk orang seperti ibu. Dia menekankan, sengaja berbicara lebih keras, untuk menarik perhatian penumpang lain. Tatapan di kabin kelas bisnis mulai mengarah ke wanita itu. Ada yang penasaran, ada yang mencemooh. Ada pula yang hanya ingin mencari sedikit hiburan dalam perjalanan panjang. Beberapa tawa kecil terdengar dari kursi-kursi di sekitarnya. Wanita itu tetap berdiri diam. Tangannya yang kurus memegang erat tiket itu, seolah takut tiket itu akan direbut kapan saja. Namun matanya, mata yang dalam itu, hanya menatap pramugari itu tanpa goyah. Lihat tahu yang ibu pakai, pramugari itu melanjutkan. Kali ini sengaja menyindir. Baju lusuh seperti itu pasti beli di pasar barang bekas. Saya rasa harganya bahkan tidak sebanding dengan satu porsi makanan di kelas ini. Wanita itu mengerjap pelan, seolah kata-kata itu tak melukai hatinya. Namun tangannya yang memegang tiket sedikit gemetar. Buku-buku jarinya memutih karena menggenggam terlalu erat. Maaf, Bu, suaranya lembut, hampir berbisik. Saya hanya mengikuti instruksi. Ini kursi saya. Pramugari itu menyipitkan mata dan tersenyum sinis. Jika ibu masih bersikeras duduk di sini, saya akan memanggil kapten untuk menangani ini. Dan percayalah, hasilnya tidak akan menyenangkan. Tawa meledak di sekitarnya. Beberapa orang bahkan mengeluarkan ponsel mereka, merekam kejadian itu. Tetapi wanita itu tetap tidak bergerak. Matanya sekarang memancarkan tatapan aneh, seperti kesabaran, bercampur dengan semacam kekuatan tersembunyi. Baiklah. Pramugari itu berkata dengan nada tajam dan tersenyum menantang. Kita akan biarkan kapten yang memutuskan. Saya akan membuktikan kepada semua orang siapa yang salah. Pramugari itu membalikkan badan, pergi tapi tidak menyadari bahwa setiap langkahnya menuju badai yang tak pernah ia duga. Pramugari itu berjalan cepat ke bagian belakang kabin, tempat telepon internal untuk menghubungi kapten. Di wajahnya terpancar rasa puas diri bercampur sedikit penghinaan. Dia merasa telah melakukan hal yang benar. Menjaga kelas kabin bisnis, tempat yang seharusnya diperuntukkan bagi orang-orang yang pantas. Benar-benar merepotkan, gumamnya sambil menekan nomor. Orang yang memakai Audai lusuh seperti itu, bagaimana bisa duduk di sini? Pasti beli tiket ekonomi lalu menyelinap ke sini. Sementara itu, suasana di kabin menjadi lebih tegang. Beberapa penumpang tampak kesal. Bukan karena bersimpati dengan wanita itu, tetapi karena tidur atau pekerjaan mereka terganggu. Seorang pria berjas mahal duduk di dekat situ, menghela nafas jengkel. Kenapa mereka tidak menyelesaikannya dengan cepat? Benar-benar buang-buang waktu. Seorang wanita lain berpakaian mewah melirik wanita tua itu dan berbisik kepada teman perjalanannya. Pramugari itu benar, lihat tahu itu. Dia mempermalukan seluruh kabin bisnis ini. Sementara itu, wanita tua itu masih duduk diam di kursinya. Audai lamanya, dengan benang-benang yang sudah usang, menutupi tubuhnya yang mungil. Namun matanya meskipun sedikit lelah, tetap memancarkan ketenangan yang aneh. Seolah-olah dia sudah terbiasa menghadapi tatapan menghakimi seperti ini. Hanya beberapa menit kemudian, pintu antara kabin bisnis dan kokpit terbuka. Kapten masuk. Seorang pria parubaya yang tinggi besar, dengan seragam yang rapi, matanya yang tegas,
menyapu seluruh kabin penumpang. Sebelum berhenti di wanita tua itu. "Ada apa di sini?" tanyanya dengan suara rendah dan penuh wibawa. Pramugari itu bergegas mendekat dan berbisik. "Kapten, wanita ini tidak memiliki tiket kelas bisnis, tapi bersikeras duduk di sini. Saya sudah memintanya untuk kembali ke tempatnya, tapi dia tidak mau bekerja sama." Kapten mengerutkan kening dan mendekati wanita itu. Dia berdiri tegak di hadapan wanita itu, menatapnya dari atas ke bawah dengan tatapan tajam. "Apakah ibu punya tiket untuk duduk di sini?" tanyanya dengan suara datar dan tegas. Wanita itu tidak langsung menjawab. Dia perlahan membuka tas tangan lamanya, mengeluarkan tiket pesawat yang sudah kusut. Tangannya gemetar saat memberikan tiket kepada kapten. Namun matanya tetap tenang. Kapten mengambil tiket dan dengan cepat memeriksa informasinya. Namun, begitu matanya berhenti di baris yang menunjukkan kelas kursi, alisnya berkerut. Wajahnya berubah dari terkejut menjadi bingung, lalu menjadi takut. Keheningan mencekam menyelimuti kabin bisnis. Pramugari itu berdiri tepat di sampingnya, berusaha jinjit untuk melihat melalui bahu kapten. Dia tidak mengerti mengapa wajahnya berubah seperti itu. "Kapten, ada yang salah?" tanyanya ragu-ragu. Tanpa menjawab, kapten berbalik dan melihat wanita itu. Matanya yang tegas sekarang dipenuhi penyesalan dan kepanikan. Dia menundukkan kepalanya, hampir tergagap saat berbicara. "Bu, ibu adalah pendiri maskapai ini." Kata-kata itu seperti petir yang menggelegar di kabin bisnis. Beberapa penumpang melongo. Beberapa orang segera berhenti merekam video. Suasana tiba-tiba menjadi begitu berat hingga sulit bernapas. Pendiri pramugari itu mengulang dengan suara gemetar. Dia menoleh untuk melihat wanita tua itu, yang saat ini masih duduk diam. Tetapi matanya tidak lagi lembut seperti sebelumnya. Tatapan itu sekarang tajam, dingin, dan penuh wibawa. "Bu," lanjut kapten dengan suara mendesak. "Saya benar-benar tidak tahu ibu ada di penerbangan ini. Mohon maafkan saya atas ketidakhormatan ini." Pramugari itu sekarang berdiri seperti patung. Dia mulai menyadari kesalahannya, tetapi tidak tahu harus berbuat apa untuk memperbaiki keadaan. Dia tergagap. Saya tidak tahu ibu siapa." Wanita tua itu berbicara dengan lembut, tetapi suaranya bergema di seluruh kabin, seperti sebuah penghakiman. "Jika saya bukan pendiri, apa menurutmu tindakanmu menghinaku itu benar?" Seluruh kabin bisnis hening. Para penumpang yang sebelumnya menertawakan menundukkan wajah mereka, menghindari tatapannya. Tetapi dia tidak peduli pada mereka. Dia menatap pramugari itu, menunggu jawaban. Pramugari itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kakinya gemetar seolah tidak kuat berdiri. Dia menyadari bahwa kata-kata sinis dan tindakan menghinanya telah meninggalkan noda yang sulit dihapus. Badai baru saja dimulai. Kabin bisnis jatuh ke dalam keheningan yang berat. Seolah-olah semua udara telah terhisap keluar dari ruangan itu. Tatapan terkejut, bingung bolak-balik antara kapten, pramugari dan wanita tua itu. Wanita tua itu masih duduk diam, tangannya di pangkuannya. Matanya menatap lurus tanpa sedikit pun panik. Ketenangannya seperti pisau tajam yang mengiris atmosfer. Kapten, yang baru saja berada di posisi paling berkuasa di penerbangan ini, sekarang berdiri menundukkan kepala di hadapannya. "Bu, saya sungguh-sungguh minta maaf. Ini adalah kesalahan kami, dan saya akan bertanggung jawab penuh." Dia tidak langsung menjawab. Sebagai gantinya, dia perlahan-lahan berdiri. Aude lamanya yang usang tetapi rapi, memeluk tubuhnya yang mungil. Tetapi setiap langkah yang dia ambil membuat seluruh kabin terasa bergetar. "Siapa namamu?" tanyanya, menoleh ke pramugari. Suaranya lembut tetapi tajam seperti pisau. Pramugari itu tersentak dan tidak berani mengangkat wajahnya. Nama saya Kamis." Suaranya gemetar. Kata-kata itu keluar dengan susah payah. "Kamis," wanita itu mengulangi namanya, seolah ingin mengukirnya di udara.
Kamis, kau pikir kau punya hak apa untuk menghinaku? Atau penumpang lain manapun? Saya tidak tahu ibu adalah. Kamis mencoba membela diri. Tetapi suaranya semakin kecil. Seolah-olah dia sendiri tahu. Alasan itu tidak cukup meyakinkan. Kau tidak tahu aku siapa. Tapi apakah itu alasan bagimu untuk menghinaku? Jika aku hanya orang biasa. Kau pikir apa yang kau lakukan itu benar? Suaranya tegas, setiap kata, setiap huruf. Seperti palu yang menghantam hati nurani Kamis. Penumpang lain saat ini juga mulai gelisah. Beberapa orang yang sebelumnya tertawa atau merekam video. Saat menyaksikan Kamis menghina. Dia sekarang menundukkan kepala, menatap wajah mereka yang memerah karena malu. Seorang pria yang awalnya tampak kesal dengan kehadirannya. Sekarang berbicara dengan suara ragu-ragu, Saya minta maaf karena tidak ikut campur lebih awal. Saya benar-benar tidak tahu ibu adalah orang seperti ini. Wanita itu menoleh untuk melihatnya. Matanya sedikit melunak. Tidak penting bahwa Anda tidak tahu siapa saya. Tetapi Anda harus tahu bahwa siapapun, baik yang mengenakan audai lusuh atau berpakaian mewah, sama-sama pantas dihormati. Pria itu menundukkan kepalanya tanpa berkata apa-apa lagi. Dia berbalik untuk melihat Kamis. Sudah berapa lama kau menjadi pramugari? Hampir 3 tahun, Bu, jawab Kamis tergagap. 3 tahun, ulangnya dengan suara termenung. Selama 3 tahun itu, sudah berapa banyak orang seperti saya yang telah kau hina? Berapa banyak orang yang telah menanggung penghinaan darimu? Hanya karena mereka tidak sesuai dengan citra yang kau anggap pantas. Kamis tidak menjawab. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Maafkan saya, Bu, katanya tercekat. Saya tidak sengaja. Saya tidak berpikir bahwa. Kau tidak berpikir bahwa ini salah. Atau kau hanya tidak berpikir bahwa aku akan menjadi orang yang bisa membuatmu menyesal. Dia memotongnya. Suaranya tidak keras tetapi penuh wibawa. Membuat Kamis tidak berani menatap matanya. Kapten ikut campur, mencoba menenangkan situasi, Bu. Kami akan segera menangani masalah ini. Pramugari Kamis akan diskors segera setelah penerbangan ini selesai. Kami berjanji akan memberikan hukuman yang setimpal. Wanita itu mengangkat tangannya, memberi isyarat agar dia diam. Bukan hanya karena Anda perlu berubah. Hal yang perlu diubah adalah seluruh cara kerja dan pola pikir dari tim karyawan maskapai ini. Dia berbalik dan menatap setiap orang di kabin. Bukan hanya Kamis, tetapi juga para penumpang yang diam atau tertawa. Kita semua hidup dalam masyarakat tempat orang terlalu mudah menilai orang lain hanya dari penampilan luar. Tetapi hari ini saya ingin mengingatkan Anda semua akan satu hal: rasa hormat bukanlah hak istimewa orang kaya, cantik, atau sukses. Rasa hormat adalah hak dasar setiap orang. Kabin bisnis kembali hening. Tidak seorang pun berani berkata apa-apa. Apa yang baru saja dia katakan seperti cermin yang mencerminkan jiwa setiap orang, agar mereka melihat dengan jelas keegoisan dan ketidakpedulian mereka. Wanita itu berjalan ke tempat duduknya. Dia duduk. Tangannya dengan lembut membelai audai yang telah diwarnai oleh waktu. Tetapi matanya masih bersinar. Tetap tajam seperti api kecil yang membara. Cukup kuat untuk membangunkan seluruh ruangan yang hening. Pramugari Kamis berdiri membeku. Dia tahu badai ini belum berakhir, melainkan baru permulaan untuk perubahan yang tak terelakkan. Kapten cepat kembali ke kokpit untuk melanjutkan tugasnya. Tetapi sebelum pergi, dia membungkuk dalam-dalam ke arah wanita tua itu. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tetapi tindakan itu mengandung penyesalan dan rasa hormat. Pramugari Kamis masih berdiri di sana. Kakinya gemetar, matanya berkaca-kaca. Dia diam-diam memperhatikan sosok kecil wanita tua itu. Merasakan bahwa kekuatan wanita itu bukan terletak pada penampilannya, tetapi pada ketenangan dan kata-katanya yang tajam. Para penumpang di sekitarnya perlahan kembali ke tempat duduk mereka. Tetapi suasana di kabin masih pekat. Beberapa orang diam-diam melirik wanita tua itu.
Tidak lagi dengan tatapan mengejek, melainkan dengan rasa hormat. Bercampur rasa malu. Bukan Mister Gagap. Tetapi suaranya sangat pelan sehingga wanita tua itu tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Lalu melangkah lebih dekat ke wanita tua itu. Bu, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu ibu siapa, dan. Saya tidak bermaksud menyakiti ibu. Wanita tua itu perlahan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Kau minta maaf karena tidak tahu aku siapa? Atau karena tindakanmu itu salah? Pertanyaan itu membuat Kamis terdiam. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Kata-kata pembelaannya seakan tersangkut di tenggorokannya. Dan dia hanya bisa berdiri di sana, menundukkan kepalanya dalam diam. Kau tahu apa yang paling membuatku sakit hati? Tidak. Wanita tua itu melanjutkan dengan suara rendah dan lembut. Bukan kata-katamu, melainkan kenyataan bahwa kau benar-benar percaya bahwa kau berhak mengatakan kata-kata itu. Hanya karena aku memakai haudai lusuh. Para penumpang di dekatnya mendengarkan dengan saksama. Meskipun mereka mencoba berpura-pura melihat ke tempat lain. Seorang wanita muda yang duduk di barisan dekat situ tiba-tiba berdiri. Dia berkata dengan suara sedikit gemetar tetapi penuh ketulusan. Bu, saya juga minta maaf. Saya tadi tertawa. Saya pikir itu lucu. Tetapi sekarang saya sadar saya salah. Saya seharusnya tidak diam dan tidak seharusnya tertawa seperti itu. Wanita tua itu berbalik. Matanya sedikit melunak. Dia mengangguk pelan. Terima kasih. Menyadari kesalahan adalah langkah pertama untuk memperbaikinya. Kata-kata itu seperti api yang menyebar. Beberapa penumpang lain juga berdiri, satu persatu, meminta maaf atas ketidakpedulian mereka, keheningan, atau bahkan tawa mereka sebelumnya. Pramugari Kamis mulai menangis. Kali ini bukan karena takut atau cemas, tetapi karena penyesalan yang sesungguhnya. Dia menundukkan kepalanya begitu dalam hingga seolah ingin berlutut. Bu, saya tahu saya salah. Saya akan menerima hukuman apapun. Tetapi tolong percayalah bahwa saya tidak bermaksud menyakiti siapapun. Bahkan saya hanya ingin melakukan pekerjaan saya dengan baik. Tetapi jelas saya gagal. Wanita tua itu menatapnya lama. Matanya tidak lagi menunjukkan kemarahan. Hanya ada renungan. Akhirnya dia berkata, kesalahan tidak menentukan siapa dirimu, Kamis. Tetapi caramu memperbaikinya akan menentukan siapa dirimu. Kabin pesawat perlahan menjadi hening. Tetapi perasaan berat itu telah hilang. Sebagai gantinya, adalah kesadaran yang lembut namun mendalam. Setiap orang, kaya atau miskin, berkuasa atau tidak, atau biasa saja, menyadari satu hal, rasa hormat bukanlah sesuatu yang mewah, melainkan nilai dasar yang harus dimiliki. Penerbangan berlanjut, tetapi cerita itu belum berakhir. Kamis diam-diam kembali ke area kerjanya. Tetapi tidak berani menatap penumpang. Mulai hari ini, dia tahu bahwa dia harus berubah. Tidak hanya untuk karirnya, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Wanita tua itu kembali ke tempat duduknya. Tangannya diletakkan di atas haudai lamanya. Meskipun baju itu telah menyerap banyak tatapan menghina dan kata-kata menghina, itu tetap menjadi kebanggaan terbesarnya. Di luar sana, langit biru tua. Penerbangan terus meluncur menembus awan, membawa tidak hanya manusia, tetapi juga pelajaran mendalam yang akan diingat selamanya. Saat pesawat mendarat, sinar matahari sore perlahan memudar di cakrawala. Para penumpang turun dari pesawat satu persatu. Tetapi suasana di kabin bisnis masih terasa. Rasa malu dan canggung. Sepertinya tidak ada yang mau menatap mata wanita tua itu. Wanita yang baru saja mereka sakiti, baik secara tidak sengaja maupun langsung. Pramugari Kamis berdiri mematung di dekat lorong, mencoba menghindari tatapan semua orang. Air mata telah mengering di wajahnya. Tetapi di dalam hatinya ada badai yang kacau. Dia merasa kecil dan tidak berharga di hadapan wanita itu. Wanita yang pernah dia pandang rendah hanya karena penampilannya yang sederhana.
Kamis. Suara kapten terdengar, membuat Kamis tersentak. Dia melangkah mendekat, wajahnya masih tegas. Tetapi tatapannya sedikit lebih lembut. Bersiaplah. Manajemen akan meninjau kasusmu setelah saya melapor. Tetapi sebelum itu terjadi, saya harap kau memikirkan baik-baik semua yang terjadi hari ini. Kamis menundukkan kepalanya dan mengangguk pelan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kapten berbalik ke arah wanita tua itu. Dia membungkuk dalam-dalam seolah meminta maaf sekali lagi. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa. Hanya mengangguk pelan. Lalu meninggalkan pesawat. Dengan langkah lambat namun mantap. Kota di pagi musim semi yang cerah. Sinar matahari yang lembut menyinari jendela gedung kantor pusat maskapai penerbangan. Di kantor yang luas, wanita tua itu, Nyonya Hoang Mai, sedang duduk di meja kerjanya. Di atas meja ada sebuah bingkai foto. Di dalamnya terdapat audai lusuh, simbol dari tahun-tahun kerja keras yang telah ia lalui untuk membangun maskapai penerbangan. Dari nol. Bu, ada seseorang yang menunggu di luar. Dia bilang Anda mengundangnya hari ini. Suara sekretaris terdengar dari pintu. Biarkan dia masuk. Pintu terbuka dan Kamis masuk. Dia tidak lagi mengenakan seragam pramugari yang glamor seperti sebelumnya, melainkan pakaian sederhana. Tatapannya saat melihat Nyonya Mai mengandung rasa hormat dan sedikit kekhawatiran. Selamat siang, Bu, kata Kamis pelan sambil menundukkan kepalanya. Nyonya Mai mengangguk dan menunjuk ke kursi di depannya. Silakan duduk. Saya menerima suratmu, kata Nyonya Mai. Tatapannya masih lembut tetapi tidak kurang serius. Saya ingin mendengarnya langsung darimu. Apa yang telah kau pelajari dari kejadian hari itu? Kamis duduk tegak dan menarik napas dalam-dalam. Bu, hari itu adalah titik balik dalam hidup saya. Awalnya saya pikir, hukuman yang Anda berikan kepada saya itu tidak adil. Tetapi setelah memikirkannya kembali, saya menyadari bahwa diri saya sendiri telah bersikap tidak adil terhadap banyak orang. Dia berhenti, matanya tampak sedih. Saya telah mengikuti kursus psikologi dan layanan pelanggan. Saya juga meluangkan banyak waktu untuk menjadi sukarelawan, bertemu dengan orang-orang yang pernah diremehkan masyarakat. Hanya karena penampilan mereka, saya menyadari bahwa setiap orang berhak dihormati. Bukan karena mereka siapa, tetapi karena mereka manusia. Nyonya Mai terdiam cukup lama, akhirnya dia mengangguk pelan. Bagus, kau telah memahami hal terpenting. Bu, kata Kamis, matanya menunjukkan tekad. Saya tidak meminta pengampunan dari Anda. Saya hanya ingin kesempatan untuk membuktikan bahwa saya telah berubah. Nyonya Mai menatapnya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Kau tidak perlu meminta kesempatan. Kesempatan selalu ada di tanganmu. Yang penting adalah apakah kau berani meraihnya atau tidak. Kamis mulai berpartisipasi dalam program pelatihan internal maskapai penerbangan. Menjadi inspirasi bagi tim karyawan baru. Karyawan baru. Kisah-kisahnya tentang kesombongan dan pelajaran tentang kerendahan hati perlahan menyebar, menjadi motivasi bagi orang lain untuk mengubah cara pandang mereka terhadap pelanggan dan rekan kerja. Sementara itu, Nyonya Mai terus memimpin maskapai penerbangan dengan visi yang jelas, lebih dari sebelumnya. Rasa hormat adalah inti dari layanan. Hari itu, ketika Kamis meninggalkan kantor Nyonya Mai, dia berhenti di depan gedung, menatap langit biru tua. Dia tersenyum, merasakan bahwa hidupnya telah benar-benar berubah. Dan sejak saat itu, dia berjalan di jalan rasa hormat dan empati. Cerita berakhir. Tetapi pelajaran dari penerbangan yang menentukan itu terus menyebar, menyentuh hati banyak orang selamanya.